Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angga Saputra Yasir, dosen di program studi Rekayasa Kosmetik. Pada video ini, saya akan menjelaskan kontrak kuliah terkait mata kuliah Sains dan Teknologi Kosmetik Tropika. Nah, untuk diketahui bahwa mata kuliah ini adalah mata kuliah pengantar di program studi Rekayasa Kosmetik yang diambil pada semester kedua. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS teori yang artinya 100 menit dalam 1 minggu yang akan membahas konsep pengertian kosmetik, penggolongan kosmetik, tren perkembangan kosmetik di Indonesia dan dunia, baik itu dahulu, saat ini, dan yang akan datang, regulasi kosmetik, perkembangan kosmetik halal, dan juga pengetahuan terkait prospek kerja di bidang kosmetik, serta memberikan pengalaman mahasiswa dalam memberikan tanggapan, solusi, serta rekomendasi dalam pemecahan kasus-kasus di bidang kosmetik yang relevan dengan materi terkait. Nah, kemampuan yang diharapkan atau capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini, yang pertama adalah mahasiswa dapat menganalisis konsep pengetahuan kosmetik, penggolongan kosmetik, dan regulasi kosmetik. Selanjutnya, mahasiswa dapat mengkritik tren perkembangan kosmetik dan kosmetik halal di Indonesia hingga dunia, serta mampu merekomendasikan solusi dari kasus-kasus terkait. Yang ketiga, mahasiswa dapat menguraikan perkembangan teknologi pada pembuatan produk kosmetik serta mampu menguraikan prospek kerja di bidang kosmetik. Dan akhirnya, setelah perkuliahan ini, mahasiswa dapat membuat sediaan kosmetik sederhana dan dapat menganalisis industri kosmetik di Indonesia. Jadi secara garis besar, mata kuliah ini akan memberikan gambaran secara komprehensif tentang peluang dan tantangan lulusan dari mahasiswa program studi Rekayasa Kosmetik. Materi pembelajarannya meliputi yang pertama adalah tentang definisi kosmetika dan batasan-batasan kosmetika, serta perbedaan kosmetika atau kosmetik dengan obat. Kemudian yang kedua adalah penggolongan kosmetik berdasarkan tempat penggunaannya maupun berdasarkan bentuk sediaannya. Kemudian yang ketiga adalah tren kosmetik di Indonesia dan dunia, kemudian perkembangan industri kosmetik, kemudian pengantar regulasi kosmetik, perkembangan kosmetik halal Indonesia, selanjutnya adalah perkembangan pasar kosmetik di Jepang, Prancis, Korea Selatan, Amerika Serikat, Inggris, dan RRC atau Republik Rakyat Cina atau China. Kemudian yang ketujuh adalah kosmetik tropika, kedelapan adalah kebudayaan kosmetik Indonesia, selanjutnya adalah konsep sustainable beauty, teknologi nanokosmetik, kemudian formulasi sediaan kosmetik sederhana, serta prospek kerja lulusan program studi Rekayasa Kosmetik. Yang terakhir adalah konsep umum pembangunan industri kosmetik dari beberapa skala, baik itu skala laboratorium hingga skala industri. Nah, sistem pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan model pembelajaran mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini akan mendapatkan contoh-contoh yang konkret dan relevan pada dunia nyata atau dunia kerja. Nah, sehingga harapannya saat perkuliahan, mahasiswa aktif bertanya dan mendiskusikan hal-hal yang menarik perhatian mereka sesuai dengan topik pertemuan tersebut. Metode pembelajaran yang digunakan pada perkuliahan ini adalah ceramah, dilanjutkan diskusi dengan mahasiswa untuk menggali pemahaman terhadap terhadap topik yang dibahas. Mahasiswa diperbolehkan bertanya kapanpun saat perkuliahan dengan mengangkat tangan. Untuk sistem penilaian pada perkuliahan ini adalah berdasarkan keaktifan di kelas, tugas, dan ujian. Ujian di sini termasuk diantaranya adalah kuis, UTS, dan UAS. Dengan porsi UTS dan UAS masing-masing 30%, tugas atau diskusi atau keaktifan 30%, dan kuis 10%. Sekian penjelasan untuk deskripsi mata kuliah Sains dan Teknologi Kosmetik Tropika. Selanjutnya, video akan dilanjutkan penjelasan materi atau penyampaian perkuliahan pertemuan ke-13 tentang pengantar dasar formulasi kosmetik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik ya, bertemu lagi ya kita ya di pertemuan ke-13 mata kuliah Sains dan Teknologi Kosmetik Tropika atau STKT. Nah, di pertemuan ke-13 ini kita akan membahas tentang topik pengantar formulasi kosmetik. Pada hari ini, apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama adalah pengertian dari formulasi, kemudian pertimbangan dalam formulasi, yang ketiga adalah tahapannya ya, apa saja tahapan dalam formulasi, kemudian bagaimana menghitung formula dari sediaan, bagaimana menghitung bahan ya akan digunakan dalam sediaan, kemudian bagaimana mengevaluasinya, dan yang terakhir adalah formulasi sederhana dari sediaan gel.
Nah, capaiannya setelah perkuliahan ini, harapannya kalian menguasai 6 aspek ini. Yang pertama adalah kalian mengerti pengertian dari formulasi itu apa, kemudian mampu memahami hal-hal yang mempengaruhi formulasi. Kemudian yang ketiga adalah mampu memahami tahapan dalam formulasi, mampu memahami perhitungan dalam formulasi. Nah, sehingga ketika kalian melihat formula, itu tidak bingung atau tidak tahu bagaimana cara menghitung dan membuatnya. Kemudian mahasiswa mampu memahami cara evaluasinya, karena kita tahu ya bahwa formula atau sediaan yang dibuat itu dikatakan sesuai jika sudah dievaluasi. Ya, jadi harus ada aspek evaluasi di sana. Kemudian yang terakhir adalah kalian dapat membuat sediaan gel yang sederhana. Nanti akan saya berikan formulanya, kalian cari tahu fungsinya apa, dan nanti kalian diminta untuk membuat cara kerjanya. Nah, mungkin untuk yang pertama ya pertanyaannya. Ini adalah slide yang menarik menurut saya ya, karena di slide ini Anda dihadapkan oleh dua pilihan. Anda ingin menjadi seorang formulator gitu ya, atau Anda mau menjadi seorang tukang lotek atau pecel sayur. Gitu ya. Ini mau jadi formulator apa lotek? Formulator ya, formulator. Apa bedanya formulator dan tukang lotek atau pecel sayur? Karena kalau kita lihat dari segi cara kerja, sama-sama mencampurkan, gitu ya. Mencampurkan menghasilkan produk. Apa yang membedakan? Ada yang bisa jawab? Ada? Nggak apa-apa, jawab aja sebisanya. Ya, silakan. Izin menjawab, Pak. Bedanya formulator sama tukang lotek itu, kalau misalnya formulator itu dia dalam membuat suatu produk harus melalui riset bahan terlebih dahulu. Bedanya sama tukang lotek kan, kalau tukang lotek ya tinggal campur-campur aja, Pak. Tanpa harus riset. Ya, bagus ya. Berarti Anda sudah mengerti ya apa itu formulator. Benar ya kata temannya tadi, siapa namanya? Feni ya. Baik, terima kasih ya Feni ya. Jadi kalau formulator, maka kalian harus memahami apa yang kalian gunakan. Bahan-bahan tadi harus kalian mengerti dulu bagaimana kondisinya, sifatnya seperti apa, agar ketika dicampurkan itu menjadi bagus hasilnya, atau sediaan yang dihasilkan itu bermutu gitu ya. Nah, kalau tukang lotek, kita tidak pernah ya melihat tukang lotek itu melihat sifat fisika dari misalkan kangkung gitu ya, sebelum dicampur, atau timun begitu, kayaknya tidak pernah. Jadi campur-campur aja. Nah, ini yang mudah-mudahan tidak terjadi ya, atau tidak ada mahasiswa prodi Rekayasa Kosmetik yang membuat formula itu tetapi tidak tahu kenapa dipilih itu. Ya, karena Anda sama saja dengan tukang lotek kalau tidak mengerti apa yang Anda lakukan gitu ya. Nah, selanjutnya kita membahas formulasi ya. Jadi formulator itu adalah orang yang memformulasi, disingkat atau disebut sebagai formulator. Formulasi apa? Formulasi adalah tahapan proses di mana zat aktif, di sini kita akan sebut zat aktif itu sebagai API ya, atau Active Pharmaceutical Ingredients, dicampur dengan semua komponen lain, yaitu eksipien. Nah, jadi nggak bisa kita membuat sebuah sediaan kosmetik itu tanpa ada bantuan dari si eksipien, ya, sehingga perlu dicampurkan. Nah, ada beberapa pertimbangan dalam proses formulasi tadi, yaitu adalah faktor ukuran partikel, kemudian polimorfisme, pH, dan kelarutan untuk menjadikan produk akhir kosmetik tadi yang aman, bermanfaat, dan bermutu. Ingat ya bahwa sediaan kosmetik itu harus memenuhi 3 aspek ini, bahkan sekarang sudah 4, yaitu dengan halal satunya ya. Jadi harus aman, bermanfaat, dan bermutu, serta halal. Ada beberapa hal yang mempengaruhi dalam formulasi. Di sini ada 4 yang akan kita bahas, 4 ini ya, karena ini adalah hal yang sangat mempengaruhi. Yang pertama adalah kelarutan, yang kedua adalah pH, yang ketiga adalah stabilitas dari suatu zatnya, dan yang terakhir adalah ukuran. Hal-hal inilah yang menjadi pertimbangan kita dalam membuat formula sediaan kosmetik. Apakah sediaan kita akan dibuat dalam gel? Apakah akan dibuat dalam emulsi? Apakah menggunakan antioksidan? Apakah menggunakan pengawet lainnya? Itu kita pertimbangkan dari 4 faktor ini. Ya. Nah, sekarang kita lihat dari faktor yang pertama, yaitu kelarutan. Apa itu kelarutan? Kelarutan itu adalah jumlah maksimal ya, dari solut atau zat terlarut yang dapat terlarut dalam pelarut. Ya, jadi merupakan konsentrasi di mana tercapai titik jenuh. Setelah itu, apa yang terjadi? Kalau saya memasukkan jumlah solut ya atau zat terlarut melebihi kelarutannya ke dalam pelarut, apa yang akan terjadi? Akan terbentuk larutan jenuh. Setelah jenuh, saya tambahkan lagi misalkan. Apa yang akan terbentuk? Kalau dia terlarut namanya larutan, betul ya? Kalau dia tidak larut, ada yang mengendap disebut endapan. Itu disebut apa kalau dalam bentuk sediaan? Suspensi gitu ya. Jadi kalau kita memberikan suatu zat terlarut melebihi kelarutannya dalam pelarut tersebut ya, maka kita akan membuat sediaan itu dalam bentuk suspensi. Nah, oleh karena itu ya, saya ambil contoh misalkan ini ya. Jika suatu
kelarutan zat A adalah 100 mg per mili, artinya 100 mg per mili itu, 100 mg dari zat A itu dapat terlarut pada 1 mili pelarut B. Ya. Jadi A dapat terlarut 100 mg dalam 1 mili pelarut B. Maka jika saya masukkan 200 mg zat A ke dalam 500 mili pelarut B, apa yang akan terjadi? Terbentuk larutan atau suspensi? Ada yang tahu? Coba dilihat. Kalau 100 mg per mili kelarutannya, maka kalau saya masukkan 200 mg, tetapi dalam 500 mili, maka terbentuk larutan atau suspensi? Larutan. Betul sekali ya. Jadi yang terbentuk adalah larutan. Artinya tidak ada endapan. Nah, tetapi jika saya masukkan 500 mg ke dalam 10 mili pelarut B, yang terbentuk apa? Suspensi. Bagus ya, suspensi. Nah, pada kondisi B, apa yang bisa kita lakukan jika ternyata sediaan kita itu terbentuk suspensi? Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana kelarutan mempengaruhi bentuk sediaan. Nah, dalam hal kondisi B tadi, maka kita memerlukan suspending agent ya, atau pensuspensi dalam sediaan kita. Ya. Kemudian kita juga butuh pengental agar suspensi yang kita buat itu tidak mudah mengendap atau waktu mengendapnya bisa lebih lama. Nah, ini adalah contohnya ya. Jadi dalam formulasi nanti kita pertimbangkan hal-hal tadi karena kita mengetahui kelarutan dari zat aktif kita ya, konsentrasinya dalam formula itu melebihi kelarutannya. Nah, sehingga kita harus memikirkan ulang. Nah, sekarang pengaruh pH terhadap bentuk sediaan ya. Jadi kalau kalian masih ingat ya, ini adalah persamaan Henderson-Hasselbalch ya, di mana pH itu akan mempengaruhi kelarutan. Tadi kelarutan mempengaruhi bentuk sediaan, maka tidak secara langsung pH juga akan mempengaruhi bentuk sediaan. Nah, saya ambil contoh misalkan ya. Kalau kita lihat dari persamaan Henderson-Hasselbalch ini ya, pH sama dengan pKa ditambah log dari amin per Ha ya. Amin itu adalah concentration of basa konjugasi ya, dibagi dengan konsentrasi dari asam. Nah, dari persamaan ini dapat kita lihat bahwa jika pH dari pelarut ya, pH pelarut yang kita gunakan ternyata lebih rendah daripada pKa, kita tahu bahwa senyawa atau zat aktif dalam kosmetik itu umumnya adalah asam lemah atau basa lemah. Ya. Jadi jarang sekali kita temukan zat aktif kosmetik itu asam kuat atau basa kuat. Nah, sehingga biasanya yang kita dapati adalah pKa atau kalau basa lemah apa namanya? PKB ya, betul ya, PKB gitu ya. Nah, jika dia pH-nya lebih rendah daripada pKa, konsekuensinya ya kalau kita memilih pelarut tersebut, sementara kita tahu pH pelarut adalah sekian, kemudian kita mengetahui ternyata pKa zat aktif kita sekian ya, kalau ternyata pH-nya lebih rendah daripada pKa, maka zat aktif kita itu akan sulit larut. Gitu ya. Dan jika terlarut pun dia tidak bermuatan, artinya bagus. Dia akan mudah terabsorpsi gitu ya dalam kulit ya, atau terpenetrasi. Nah, namun jika pH-nya lebih tinggi daripada pKa, misalkan saya menggunakan larutan ini ya yang pH-nya 7 gitu ya. Kemudian zat aktif saya itu pKa-nya 4 misalkan ya, berarti pH-nya lebih besar daripada pKa. Nah, itu akan mengakibatkan zatnya mudah larut, sangat mudah larut sebenarnya, tetapi dalam bentuk terionisasi seperti persamaan Henderson-Hasselbalch ini. Dalam bentuk terdisosiasi dia sulit terabsorpsi. Nah, dalam kondisi dia sulit terabsorpsi, maka perlu penambahan penetration enhancer atau peningkat penetrasi, yaitu propilen glikol gitu ya. Jadi dari pH pun itu dapat mempengaruhi formula yang akan kita pilih ya, atau yang akan kita gunakan, baik itu bentuk sediaannya maupun zat yang kita gunakan. Nah, selanjutnya adalah pengaruh stabilitas dalam formulasi. Mungkin saya mau bertanya lagi, apa yang dimaksud dengan mutu? Ada yang bisa jawab mutu atau kualitas? Ada yang tahu? Mutu itu apa gitu? Atau kualitas itu apa? Barang ini berkualitas gitu misalkan. Maksudnya apa barang itu? Standar, oke, standar, mutu standar, boleh. Berarti barang itu sesuai standar begitu ya. Ada lagi? Kalau dia bermutu gitu atau berkualitas dikatakan dia spesifikasinya gitu ya, itu mendekati atau sama dengan yang baik, yaitu standar tadi ya. Jadi kalau dikatakan dia bermutu berarti hasil evaluasinya itu mendekati atau sama dengan yang dipersyaratkan. Ya, jadi memenuhi persyaratan itu tandanya bermutu gitu ya. Nah, salah satu aspek mutu dalam sediaan kosmetik adalah stabilitas. Sekarang saya tanya ya, kalau dikatakan stabil itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Stabil itu apa? Stabil. Ada yang tahu? Seimbang. Oke. Selain itu? Ada yang tahu? Stabil itu
Kalau dikatakan stabil gitu atau dikatakan stabil gitu, ini stabil selama 3 hari gitu misalkan. Maka dia selama 3 hari itu ngapain? Berubah atau tidak berubah? Tidak berubah ya. Stabil itu berarti dikatakan bahwa dia tidak mengalami perubahan. Tidak mengalami perubahan dari mana ke mana? Dari awal hingga saat ini. Nah itu dikatakan stabil. Ya. Jadi stabilitas kosmetik adalah seberapa dekat ya atau seberapa kuat kemampuan dari kosmetik untuk bertahan pada spesifikasinya saat awal dibuat. Gitu ya. Jadi kalau dikatakan stabil 2 hari ya berarti saat hari kedua dan hari saat pertama kali dibuat dia sama speknya. Ya baik itu pH-nya mungkin ya atau viskositasnya dan sebagainya itu masih sama. Itu dikatakan stabil. Nah sebagai contoh misalkan ya sediaan yang mudah terhidrolisis, kalau kita katakan stabilitas mempengaruhi dalam formulasi, sediaan yang mudah terhidrolisis tahu apa? Hidrolisis artinya lisis itu apa? Lisis tahu? Lisis adalah putus atau pecah ya, putus atau pecah ya. Itu adalah lisis. Kalau hidrolisis berarti pemutusan ya atau pemecahan dikarenakan air. Betul ya, hidro itu air. Berarti dikatakan jika sediaan yang mudah terhidrolisis, karena kita tahu hidrolisis karena adanya air, maka sediaan yang dibuat itu harus sebisa mungkin mengandung sedikit air ya, atau bahkan tidak mengandung air sama sekali. Begitu caranya ya. Kalau kita tahu bahwa zat aktif kita ternyata mudah terhidrolisis, oh oke. Berarti kita cari formula yang tidak mengandung air atau menggunakan sedikit air. Itu adalah pengaruh stabilitas. Nah sebagai contoh kasus vitamin C ini yang menarik ya. Kalau kita lihat vitamin C itu sangat super power dalam kosmetik ya. Dia digunakan di berbagai lini kosmetik. Kalau kita lihat serum vitamin C banyak tabur ya vitamin serumnya. Kemudian kalau ada pelembab biasanya ditambahkan vitamin C juga. Nah namun vitamin C ini mudah sekali terdegradasi dalam media air. pH tinggi dengan adanya oksigen dan ion logam. Ini adalah kondisi si vitamin C. Kalau kalian membuat formula, kalian bisa dapatkan di mana informasi ini? Bisa dapatkan di HOPE ya, Handbook of Pharmaceutical Excipient. Nanti akan saya jelaskan apa kompendia yang bisa kita gunakan untuk mencari tahu sifat-sifat ini. Kemudian proses ini biasanya disertai dengan perubahan warna. Nah, vitamin C jika sudah mengalami degradasi, maka akan terjadi perubahan warna. Ya, secara bertahap menjadi lebih kuning, ya. Jadi vitamin C itu kalau terdegradasi warnanya jadi kuning. Di pasaran warnanya apa vitamin C? Kuning. Apakah itu terdegradasi? Terdegradasi atau tidak? Karena di pasaran warnanya kuning. Yang kita tahu kan image-nya vitamin C kuning. Padahal yang benar warnanya putih ya, bening ya, kalau dilarutkan dia bening. Terus kenapa warnanya kuning di pasaran? Karena diberikan bagus ya, diberikan pewarna. Industri itu pintar ya. Mereka tidak mau produk mereka kalau terhidrolisis atau rusak ketahuan gitu ya. Maka diberikan pewarna. Jadi dari awal warnanya kuning. Ketika mengalami degradasi, si vitamin C akan tetap kuning karena memang pewarnanya kuning. Tapi itu belum tentu ya, bisa jadi memang masih stabil kosmetik vitamin C-nya gitu ya. Jadi solusinya kalau kita lihat nih kondisinya, terdegradasi dalam media air, pH tinggi, adanya oksigen dan ion logam. Maka solusinya apa? Kalau dari kondisi seperti ini. Vitamin C harus seperti apa? Yang pertama, dia kayak tadi ya, berarti sebisa mungkin tidak menggunakan air atau menggunakan air pada konsentrasi yang tinggi. Oke. Kemudian pada pH tinggi dia terdegradasi. Berarti kalau kita formulasi vitamin C bagusnya pH berapa? pH yang rendah, betul ya? Yang rendah berarti agak, kalau rendah asam apa basa? Asam. Asam ya. pH-nya agak asam. Kemudian adanya oksigen. Berarti sebisa mungkin kita membuatnya tanpa ada terpapar oksigen ya. Kita bisa menggunakan gas-gas lain untuk menghilangkan oksigen yang tercampur. Kemudian yang terakhir jika adanya ion logam nih. Ini biasanya kita menggunakan chelating agent ya, yang dapat mengikat ion-ion logam tadi, ya misalkan natrium metabisulfit dan sebagainya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Silakan. Ya, silakan. Siapa? Saya ingin bertanya Pak, kenapa kalau kebanyakan vitamin C itu kemasannya itu berwarna lebih gelap? Oke, bagus ya. Pertanyaannya konkret sekali sesuai dengan pengamatan ya. Bagus. Ada yang bisa jawab? Kira-kira kenapa? Ini kan sudah saya jelaskan nih, vitamin C itu sifatnya begini gitu ya. Kira-kira kenapa sih kemasannya vitamin C yang mungkin Anda bisa browsing atau Anda sudah menggunakan ya. Beda merek gitu ya, tapi kemasannya masih tidak tembus cahaya ya. Walaupun dia masih kelihatan tapi tidak tembus cahaya atau sangat kecil cahaya bisa tembus. Itu disebabkan vitamin C itu sangat fotosensitif ya. Jadi vitamin C itu
mudah teroksidasi. Nah, salah satu pemicu oksidasi itu adalah sinar matahari, gitu ya. Nah, oleh karena itu nanti kalau kalian memformulasikan ya itu harus lihat stabilitasnya. Oh, ternyata dia nggak stabil nih pada sinar matahari. Maka otomatis kalian buat sebisa mungkin sinar matahari itu nggak masuk ke kemasan kalian agar tetap stabil sediaannya. Gitu ya. Bisa dipahami? Saya, oke. Baik, kita lanjutkan lagi ya, formulasi ya. Nah, untuk preformulasi. Jadi preformulasi itu merupakan tahapan awal ya. Jadi kalau kalian mau formulasi sediaan kosmetik, kalian harus melakukan preformulasi. Ini merupakan tahapan mengidentifikasi sifat fisika dan kimia serta stabilitas dari API. Apa tadi API? Active Pharmaceutical Ingredient atau zat aktif lah gitu ya. Maupun eksipien yang akan digunakan. Ya, jadi kalian harus mengevaluasi sifat fisika dan kimia dari zat aktif maupun eksipien yang dapat berpengaruh terhadap proses formulasi nanti. Nah, literatur yang kita gunakan ini ada 3 umumnya. Yang pertama adalah HOPE ya, atau disebut sebagai Handbook of Pharmaceutical Excipient. Jarang ya kita sebut sepanjang ini, biasanya kita singkat tuh. Kalau kalian di lab nanti ya, HOPE-nya mana gitu ya. Ya, itu adalah Handbook of Pharmaceutical Excipient. Kemudian Pharmacope, ini yang bahasa Indonesianya gitu ya. Kemudian Martindale, ini untuk zat aktif biasanya. Kemudian yang lain-lain ya, silakan Anda gunakan literatur-literatur lain. Tapi literatur yang pasti kita gunakan adalah 3 ini. Oke, sekarang kita masuk ke perhitungan bahan dalam formulasi. Karena dalam formula tidak ada biasanya itu angka yang pas gitu ya. Maksudnya langsung 3 gram, 2 gram nggak ada. Biasanya satuannya adalah persentase. Nah, persentase itu biasanya satuannya B per V atau V per V atau B per B. Tergantung dari sediaan dan jenis zat aktifnya. Ya, contoh misalkan dalam sebuah formula gel dibutuhkan 1% karbopol. Maka karbopol yang dibutuhkan untuk membuat gel 30 gram berarti berapa? Berarti cara menghitungnya bagaimana itu? 1% dari 30 gram. Berapa tuh kira-kira? 30 bagi 100 gitu ya. 0,3. 0,3 apa? 0,3 gram. Betul ya? Jadi 0,3 gram kemudian nanti akan dibuat ke dalam gel sejumlah 30 gram. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah contoh sederhananya ya. Jadi kalau ada satu formula, kemudian ada tulisan karbopol 1%, berarti kita sudah tahu bahwa karbopol yang digunakan adalah 0,3 gram. Oke, bagus. Nah, sekarang ini, ya, silakan Anda hitung jika dibuat sebanyak 45 gram. Ya, silakan dihitung. Ya, nanti akan saya lihat di setelah perkuliahan. Ya, kita lanjut saja ya. Jadi cara kerjanya kurang lebih sama ya. Saya berikan gambaran. Misalkan bisweknya 15%, berarti 15% dikali 45 gram gitu ya, dan seterusnya sampai rose essence ya. Nah, ya. Kalau kita lihat, ini mau buat formula apa ya? Kalau kelihat ya ada biswek ya, vegetable fat dan seterusnya ini ya. Ini membuat, kalau kita lihat ada pewangi ya. Ini kemungkinan membuat seperti lip balm ya. Ini bisa ya, lip balm. Kemudian pelembab lain itu juga bisa ya. Karena di sini ada biswek, vegetable fat dan seterusnya. Ini basisnya apa? Minyak semua ya. Minyak semua. Kecuali gliserin. Sisanya minyak semua. Ya. Nah, ingat ya bahwa metode pembuatan dan pencampuran tadi sangat berpengaruh terhadap hasilnya. Jadi, dengan formula yang sama, kalau kalian cara membuatnya berbeda, maka hasilnya juga bisa berbeda. Nah, contoh, sediaan emulsi misalkan, sebelum dicampurkan itu harus dipanaskan dulu pada suhu 60 sampai 70 derajat. Ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menurunkan tegangan antar muka. Antara siapa? Kalau emulsi itu antara siapa dan siapa? Sudah yang tahu? Antara air dan minyak, gitu ya. Berarti kalau kita memanaskan itu tujuannya untuk menurunkan tegangan permukaan antara air dan minyak, gitu ya. Nah, bisa nggak Pak saya buat emulsi tapi nggak saya panasin? Kemungkinan besar susah tercampurkan ya, karena dibantu sama emulgator pun biasanya tetap harus dipanaskan agar lebih homogen, gitu ya. Oke ya, pencampuran basis air yang masuk ke basis minyak akan membuat emulsi air dalam minyak meskipun jumlah air lebih banyak dari jumlah minyak. Nah, selain karena suhunya ya, ini akan mempengaruhi juga adalah cara pencampurannya. Jadi mana yang dicampurkan kemana terlebih dahulu ya dalam formulasi itu sangat berpengaruh. Contohnya, proses pencampuran air ke minyak, ya jadi minyaknya di bawah nih, airnya yang kita tuangkan ke minyak. Itu hasilnya akan berbeda dengan ya air yang di bawah, minyak yang kita tuangkan. Gitu ya. Padahal sama tuh. Kan sama aja Pak, nanti campurannya ya jadi satu juga gitu kan ya. Tapi tidak, ya kalau kita buat sediaan, cara mencampurnya berbeda, mana yang dicampur kemana, itu akan mempengaruhi bentuk sediaannya nanti. Ya, oleh karena itu pencampuran adalah titik kritis dalam formulasi. Ya,
teknik pencampuran itu sangat kritis dalam formulasi. Nah, evaluasi setelah kita formulasi, maka harus kita evaluasi untuk apa? Untuk menjamin produk kita memenuhi aspek apa saja? 4 ya bahkan tadi ya. Aspek apa saja yang harus dipenuhi oleh kosmetik agar dia dapat diedarkan? Yang pertama harus aman, yang kedua efektif, kemudian bermutu, dan yang terakhir halal. Nah, untuk memastikan itu terpenuhi, maka harus ada yang namanya evaluasi. Nah, evaluasi misalkan keamanan. Keamanan ujinya adalah uji iritasi ya. Ada HIRPT atau Human Repeat Insulin Patch Test ya, dan lain-lain. Ini dapat kita gunakan untuk mengevaluasi keamanan dari suatu kosmetik. Kemudian efektivitas. Efektivitas ini tergantung tujuannya ya. Kalau pelembab ya berarti dia uji pelembab gitu ya. Kemudian pencerah ya berarti dia harus mampu menghambat enzim yang dapat menggelapkan kulit ya, yaitu enzim tirosinase, gitu kan ya. Nah, ini harus dibuktikan. Pak, kalau saya mau buat kosmetik tapi saya nggak mau buktikan gimana? Bisa ya, kita bisa pakai data yang sudah ada. Jadi si produsen itu tidak harus mengujinya ini kalau datanya sudah ada. Kita bisa menggunakan literatur yang ada. Karena banyak UMKM yang mau produce kosmetik, dia kesulitan kalau uji efektivitas. Maka dia bisa mensupport formulanya dengan data-data yang sudah ada. Kemudian yang terakhir adalah mutu. Nah ini tadi ya, mutu itu harus dilakukan uji stabilitas. Ya. Kalau kita buat kosmetik terus minggu depan udah rusak, kira-kira untung apa rugi? Rugi ya, belum sempat dijual udah rusak. Ya, jadi belum dapat duitnya udah rusak gitu, atau belum sampai ke konsumennya sudah rusak. Nah, oleh karena itu harus dilakukan uji stabilitas salah satunya ya. Nah ini adalah tugas ya, silakan Anda catat ya, bahwa tugasnya adalah lengkapi tabel berikut dengan fungsinya dan metodenya. Nah bagaimana Anda mencari fungsinya? Gimana kita mencari fungsinya? Literatur apa yang kita gunakan? HOPE ya. Ya, HOPE adalah Handbook of Pharmaceutical Excipient. Artinya, excipient di dalam HOPE itu sangat lengkap dan sifat fisika kimianya serta fungsi-fungsinya juga sangat lengkap. Nah, Anda bisa menggunakan HOPE sebagai acuan untuk mengisi tugas ini. Ya. Kemudian nanti Anda bisa juga menjelaskan tahapan pembuatan gel berdasarkan sifat-sifat yang Anda baca di HOPE tadi. Ya. Jadi Anda bisa menggunakan HOPE. Oke, sekian saja untuk materi hari ini. Saya persilakan jika ada yang ditanyakan. Ya, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Feni Putri. Izin bertanya Pak, ketika kita membuat formulasi suatu produk kosmetik dan ketika kita melakukan evaluasi hasilnya itu kurang baik, setelah itu apa yang akan kita lakukan Pak? Harus kita lakukan. Oke, jika kita buat produk kosmetik tetapi setelah dievaluasi hasilnya jelek, gitu ya. Misalkan emulsinya pecah gitu. Kira-kira apa yang akan dilakukan? Coba sebelum saya jawab, mungkin ada temannya yang mau coba jawab? Ketemu nih kondisinya gini gitu ya. Saya kan bukan tukang lotek Pak gitu ya. Kalau tukang lotek ya saya campur lagi gitu Pak. Maka pertama apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah harus kita cari tahu kenapa bisa demikian gitu ya. Kita cari tahu dulu nih. Dari mana cari tahunya? Ya cari literatur gitu ya. Biasanya kasus serupa itu banyak ya. Misalkan tadi emulsinya pecah. Kira-kira yang ngebuat emulsi itu stabil apa? Oh ternyata surfaktan, konsentrasi surfaktan. Misalkan ya, kemudian konsentrasi fase airnya, misalkan kita buat air dalam minyak atau minyak dalam air, maka konsentrasi minyak dan konsentrasi air itu sangat berpengaruh terhadap stabilitas si emulsi. Maka kita cari tahu dulu. Setelah kita tahu, apa yang akan kita lakukan? Kita coba lagi. Coba lagi terus gagal lagi Pak. Terus gimana? Coba lagi. Dan seterusnya. Coba lagi terus, pokoknya coba terus aja ya. Sampai, tapi kita punya guideline. Jadi kita nggak random nyobanya. Misalkan dari 1% tiba-tiba nyoba 100 itu kan range-nya jauh sekali ya. Maka kita bisa coba 1, 1,5. Range-nya bisa kita peroleh dari mana? Kalau kita mau range konsentrasi yang dipakai untuk formula, biasanya kita lihat di mana konsentrasinya? Di HOPE. Di HOPE itu ada konsentrasi zat yang digunakan untuk memiliki fungsi tersebut. Misalkan saya mau pakai surfaktan, maka konsentrasinya berapa ya kalau saya buat emulsi air dalam minyak, minyak dalam air? Itu semua ada di HOPE, Handbook of Pharmaceutical Excipient. Jadi intinya harus coba-coba, tapi coba-cobanya kita punya guideline ya. Ya karena kita kan bukan tukang lotek ya. Lotek kan campur-campur aja. Kita harus cari tahu dulu penyebabnya apa dan range yang dipakai berapa. Begitu? Ada lagi yang ditanyakan? Cukup ya, baik ya. Terima kasih atas waktunya. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kita jumpa lagi minggu depan ya. Di pertemuan selanjutnya, saya akhiri perkuliahan hari ini. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.